Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Huwa ta Allah iku allazi kudzat. Huwa ta Allah iku allazi zat arsala ingkang ngutus utawa ingkang nugasna sapa lazi rasulahu ing utusane lazi. Rupane Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh diutus bil huda kelawan gawa petunjuk, kelawan gawa hidayah. Wa dinil haqqi lan kelawan gawa tatanan sing hak utawa agama sing hak. Liyudhirahu 'ala dini kulli. Liyudhirahu supaya marini izhar, marini penjelasan. Mboten maringi kemenangan. Liyudhirahu supaya ngekeki penjelasan, to ngekeki izhar, ngekeki keunggulan. Sapa Allahu ing din yulihi tegese ngunggulna sapa Allahu ing din alat dini ing atase agama kullihi sakabehane din jamil adiyani tegese sakabehane pira-pira agama al-mukhalifati kang nilayani lagu maring dinil haq walau karya senajan ora seneng sapa al-musyrikuna pira-pira musyrik dalika mengkono-mengkono irsalar rasul utawa dalika mengkono-mengkono izhar alat dini kullihi. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Inna katsiran satemene kelompok akeh minal ahbar sing pira-pira pendeta Yahudi utawa tokoh Yahudi, warubani lan pira-pira tokoh Nasrani. Layak kuluna iku yektine padha mangan sapa katsirum minal ahbar warubban. Ya khuduna tegese ngalap sapa katsirum minal ahbar warubban. Amwalana sing pira-pira donyane manusa bil batili lan batil. Karosha kaya dene suwak. Fil hukmi ing dalam keputusan atau ing dalam ketentuan. Nggih, ketentuan utawi keputusan namanya. Wa yasuduna lan padha ngalang-alangi sapa katsirum minal ahbar warubban annasa ing manusa an sabilillah saking dalane Allah. Aidinihi tegese agamane Allah. Walladzina wong akeh mubtadaun yakmizuna kang padha nyimpen sapa ladzina az-zahaba emas wal fiddata lan selaka perak. Walain sikuna halan ora padha nafakono sapa ladina ha ing kunus ail kunuz fi sabilillah ing dalam dalane Allah. La yu'aduna tegese ora padha nekani sapa ladina min hasangking amwal utawa min hasangking al kunuz haqqahu ing hake napa haqqahu ing hake zahab awil fiddah pokoke kewajiban zakati sing zakat wal khairi lan kaapian. Fabashir mongko ngekeki peringatan sira to ngekeki ngerti sira gum ing alladzina akhbirhum tegese ngekeki ngerti sira hum ing alladzina bi azabin lan siksa alimin kang larakno mukmin tegese kang larakno. Yauma yukma ing dalam nalikane den urupno alaiha fi nari jahannam. Apa alaiha ing atase al-kunus utawi az-zahab al-fiddah fi nari jahannam ing dalam neraka jahannam. Fatukwa mongko diobong itu krofu tegese den obong biha kelawan kunus apa jibahu pira-pira baduk-baduke alladzina yaknizuna zahab. Wa junubuhum lan lambung-lambunge perute alladzina wa zuhurum lan geger-gegere alladzina wa tuwasaulan den jembarno apa julu dihum apa ati napa kulit-kulite alladzina wong-wong sing nyimpen mas selokone hatta tu doa sehingga den selehno apa al-kunus ngene apa wae dunyane kabeh iku alaiha ing atase jilut kuliah kabeh jilut wa iqalu lan den ucapno larum kedhe wong akeh apa ngene hadza makanat tumli anfusikum. Hadza utawi iki ku mau poe kana kang nyimpen sira kabeh li anfusikum maring awak dhewe sira kabeh. Fadhuku mongko ngrasakno sira kabeh mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh taknizuna kang iku nyimpen sira kabeh. Jazaahu utawa jazaahu tegese ngrasakno ing piwalese mak kuntum taknizu. Inna iddata syuhuri sak temene hitungan pira-pira wulan ail muqtaddu kang den ail muqtadda tegese kang den itung apa biha syuhur sanati maring putaran taun. Inta wahi mungge Allah iku isna asyara sahron iku rolas fi kitabillah ing dalam ketentuane Allah ilahul mahfuz tegese Allah mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atin hurum.
Yauma khalaqa ing dalem dinane nyiptakno sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Minha iku setengah sangi syuhur arbaatun te papat hurumun kang mulya kabeh. Muharramatun tegese ingkang den mulyakno kabeh. Dzulqa'dah siji Dzulqa'dah kelon karo Jawa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Zalika te mengkono-kono kabeh takrimuha tegese mulyakno arbaatun hurum. Iku ad-dinul qayyim, iku tatanan sing sithik, ail mustaqimu tegese tatanan sing sithik. Fala tazlimu mongko aja ngani ngaya sira kabeh fihinna ing dalem arbaatin hurum, ail ashhuril hurum. Anfusakum ing awak dhewe sira kabeh bil ma'asi lan pira-pira maksiat. Fa innaha mongko sak meneh ma'asi fiha ing dalem arbaatin hurum iku agamu luwih gedhe apa niku sira dosane. Wakira lan didhawuhna fil asyuri ing dalem pira-pira wulan kuliah sebene asyir. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Wa qatilulan merangi sira kabeh al musyrikina ing pira-pira musyrik kafatan halis kabehane. Marane merangi jami'an kelan kabehane fi kulli syuhur. Merangi wong musyrik total. Perbandingane kama yuqatilunakum kafah kaya oleh merangi sapa musyrikun kum ing sira kabeh kafatan yo halis kabehane wa alamulan ngerti sira kabeh annabuha ing satmene Allah iku ma'al muttaqina sertane pira-pira wong sing takwa bil auni kelawan nulungi wan nasri lan nggih tegese nulungi bantu innaman nasiwa mesine uti penundaan ayat takfiru tegese penundaan akal-akalan liya hormati syahrin gede ula harame keharamane kehormatane wulan ila akhara maring sing liya. Kama kanat kaya oleh ana sapa al jahiliyah wong jahiliyah tafalu nglakoni sapa jahiliyah ing nasi. Min ta'khiri hurmatil muharram saking ngakhirna wulan muharram ila hal nalikane wis masuk tanggal apa muharram. Wa hum hale utawi wong akeh fil kital ing dalam masa perang diakhirna ila safar maring safar. Penundaan bulan sing saenake dhewe iku ziyadatun muk nambahi fil kufri ing dalam kekafiran. Li kufrihim krana kufre wong akeh bi hukmillah lan hukum Allah taala fihi ing dalam ikilah nasib. Yudalu ingkang den sesatno den ilangno bidha milya wa fathiha. Bihi kelawan iklan nasib sapa alladzina kafaru wong sing kafir. Yukhillunahu ama wa yuharrimunahu ama. Yukhilluna padha ngalalna sapa wong akeh ing nasi aman ing dalam setahun wa yuharrimuna aman lan gawe harap gawe mulya sapa wong kafir ing ikilaan nasi aman ing taun sing liya liwati supaya nyotoki sapa wong akeh wafiku tegese nyotoki sapa wong akeh ditahlili sahrin lan halal sak bulan wa tahrimi akhir lan harame sing liya badalahu hale dadi gendine sahar liwati iddatama ing wilangane perkara haram Allah kang nganggep mulya sapa Allah ada dama tegese ing wilangane perkara haram Allah minal asyuri sang boro-boro bulan fala yujuna mongko ora nambahi sapa ngake ala tahrimi arba'atin ing atase ngaramno sing papat wala yang kusun lan ora ngurangi sapa ngake tapi wala yang juruna lan ora gelem ningali sapa ngake ila ayaniha maring aine arba'atin huruf mulane fayukhillu mongko dadi ngalana sapa ngake mak ing apa wae haram ingkang ngaramno sapa Allah Zuyina lahum su'u amalihim. Zuyina den paes-paesno lahum kedhe wong akeh apa su'u amalihim. Apa ngamal elek-eleke wong akeh. Reka doyone wong akeh. Fadzannuhu mongko nyangka sapa ngakeh ing ikilah su'al amal disangka hasanan ingkang bagus. Wa wa gusti Allah wilayah di ora nunjukna sapa wa al-qaumal kafirin ing kaum-kaum sing kafir. Muni kula terangno sing wae kula terangno kalih mawon sing masalah walladzi arsala kana masalah iddatas syuhur ya. Gini iki termasuk ayat populer biasanya didamel napa pas Idul Fitri ini. Napa walau karihal kafirun walau karihal napa musyrikun. Kula maknani malih nggih. Mengke beda makna nu beda napa beda hukum. Zoharo yadharu zuhuran niku sangka makna pertelo jelas. Jadi teng bahasa Arab ya, cara gramatikal Arab, cara nahwu zuhara ya daru napa? Zuhuran wa ziharan maknane jelas, nampak. Terus dimuta'addina dadi azhara yudhiru napa? Izhar. Maknane memperjelas. Niki ruang tenan ben boten salah paham. Azhara yudhiru izharan maknane napa? Memberi penjelasan. Zuhur.
Tapi mulai zaman sistem khilafah, ini pensamaan roh sejarah, sistem khilafah. Niku hitung-hitungan hubungan Muslim sama kafir. Niku hitung-hitungan kemampuan negara Islam dan negara kafir. Sehingga mulai periode itu nak manani wiziro supaya menang no. Bukan urusan penjelasan atau ora penjelasan, tapi menang no. Kalah atau no? Menang no? Ya akhirnya lahir ekstremitas, lahir teror, lahir macam-macam. Ini kalau terang sitok-sitok. Pokoknya sementara anak pulau, jadi nak sampai ngalimi satu dari pulau tak anak jenengan. Ini anak pulau sementara ini istiadat. Buat ini tenan, pulau tanggung jawab mengarti pengiran. Azharo yudhiru izharo. Ini maknanya menjelaskan. Sing podo be ayat kul falillahil hujjatul baligh. Semua unsur yang menuju Tuhan, menuju pentauhidan Tuhan, pasti punya argumentasi paling final. Globalen ini. Qul falillahil hujjatul baligh. Semua unsur yang menuju Tuhan, menuju Allah, menuju tauhid, pasti punya argumentasi, punya logika sing final. Baligh artinya apa? Final. Sebab itu mulai periode tabi'in, ya, angkatan setelah sahabat sampai kiamat. Itu banyak ulama yang punya tradisi penulisan akidah, argumentasi akidah. Dan mereka bisa jadi wali, bisa jadi orang hebat. Padahal kadang ngomongnya muridnya rakyat. Paham ya? Muridnya apa? Cara sosial ya antisosial. Orang murid tukang nyala wong. Tapi mereka tetap bisa jadi wali asal membidangi ini, membidangi al-hujjatul. Dalam kelas ini ulama paling populer dan diakui di mana-mana ini jenis Imam Sanusi. Beliau pengarang Ummul Barohin. Sauri-uripe dekne ngarang tentang ilmu kalam. Ilmu apa? Kalam. Bon sampeyan saiki tak bedheki misale. Kula niku misale ulama model antisosial, ketemu wong ora tua kok, suwe anti apa? Sosial. Tapi karena saya fokus mengarang satu argumentasi ilmiah, kenapa keyakinan umat Islam bahwa Allah itu satu? Kenapa keyakinan umat Islam bahwa Isa itu hanya Abdullah wa Rasuluh, bukan Ibnuwah? Kenapa keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran yang benar, bahwa Injil yang sekarang itu sudah muharraf, Taurat juga sudah muharrafah? Pembakuan pakem akidah ini tetap menyelamatkan umat Islam. Misalnya contoh ini sampean ben ngertos. Misalnya contoh Imam Sanusi dulu itu ngarang kitab Allah itu harus kita yakini sebagai wujud awal. Buktinya apa kalau Allah wujud awal? Misalnya terus dijelaskan. Buktinya bumi itu bisa kita cangkul, bisa kita rusak. Kalau dia Tuhan tentu tidak bisa rusak. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu rubah. Kalau rubah berarti fenomenanya itu baru. Kalau baru berarti ada yang menciptakan. Sehingga dengan logika ini mulai ulama dulu sampai sekarang orang bertauhid. Terus logika tentang bahwa Tuhan itu harus satu. Diterangkan di kitab Ummul Barohin. Kalau Tuhan itu dua, itu berarti kemungkinannya begini. Diterangkan detail. Misalnya dua-duanya sama-sama ingin bikin langit, bikin bumi. Cocokan. Kau pengen ke bumi atau orang? Yo, pengen ke bumi. Ayo gawe bareng-bareng. Kalau membuat bumi itu karena hasil dua Tuhan, berarti Tuhan ini lemah. Unggai bumi dewa ada iso, kenapa? Atau kemungkinannya bersaing. Kok aku gak karep bumi, nanti karep gawe-gawean dewi. Berarti Tuhan yang tidak kesampaian karep ini lemah. Yang lemah harus gagal jadi Tuhan. Kudu didis, kenapa? Paham? Itu kitab-kitab yang pondok-pondok salaf disebut kitab ilmu kalam. Sing disana Ummul Barohin. Induk dari segala argumentasi. Sehingga dari kitab-kitab ilmu kalam mulai yang kecil kayak Aqidatul Awam sampai yang besar kayak Ummul Barohin itu orang dilatih. Termasuk dilatih yang spektakuler. Misalnya gini. Barang yang sudah jadi hukum adat, misalnya bahwa api itu membakar. Kalau makan itu kenyang, kalau minum itu segar. Itu masih dididik. Api tidak mesti membakar,
tapi taksiron indian, bukan taksiron hakikian. Nanti makan bisa mengenyangkan ya, tasbihan indian, bukan tasbihan hakikian. Dilatih. Api itu bisa membakar, itu bukan karena api punya kekuatan membakar. Tapi ada kekuatan yang diciptakan Allah sehingga menjadikan api bisa membakar. Kalau gitu api bisa membakar kertas itu bukan karena kekuatan api, tapi satu desain dari Tuhan di mana kertas bisa dibakar, api posisi bisa membakar. Berarti di situ karena desain dari awal begitu. Nah, misalnya ada orang protes, tapi nyatanya kan kertas kalau kena api kebakar. Itu berarti api bisa dikatakan membakar. Kamu salah. Api bisa membakar itu unsurnya bukan api saja, tapi karena kertasnya sendiri layak dibakar. Coba kalau kertas ini jenisnya misalnya bahan baja atau apa yang nggak bisa dibakar, atau jenis bahan yang tidak bisa apa? Dibakar. Akhirnya dijelaskan, api itu tidak taksiran topian, tidak pasti bisa membakar. Api orang mesti bakar, buktinya dibuktikan lagi secara ilmiah. Api bisa membakar itu butuh oksigen tertentu, sehingga kalau dia dihampa oksigen juga tidak bisa bakar. Berarti sekarang unsur bisa bakar itu karena oksigen apa karena api? Kalau karena api saja dibuktikan tanpa oksigen nyatanya tidak bisa bakar. Ya orang karena oksigen, saya oksigen itu orang api bisa bakar, ya itu. Berarti api gak itu penting, oksigen gak itu penting. Akhirnya orang bilang, oh kalau gitu yang penting adalah yang mendesain itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dilatih begitu. Makanya Imam Sanusi itu terkenal dia jadi wali lewat jalur ngarang kitab ilmu apa? Anu sauri-uripe nu teng bengawan nil. Waduh webet terus gak mutazilah. Ora tau menang, ora tau kalah. Mulane dadi sejarah yang ahli sunnah musuhe napa? Musuh urip menang. Dadi boten ate undangan mboten tempat ana undangan. Malah kudakan ngetani ngaten barang mboten tempat. Tiro debat. Ora tau wiridan. Tau urip-uripe ngarang apa? Kita sibuk. Nah sekarang begini, sampai saya tak takut. Kalau orang sosial itu mengamati banyak daerah tertinggal, kemudian ada kristenisasi karena orang tidak makan dikasih makan, tidak punya uang dikasih uang, tidak punya sarimi dikasih sarimi. Sekarang sampai saya tanya kebalikannya. Orang yang sudah dengan logika tauhid yang mantap, dengan logika argumentasi tauhid yang mantap, karena dia miskin mengalami kristenisasi, misalnya dikasih uang, dikasih sarimi supaya Kristen. Sampai saya kita takoi. Sementara kiai ini medit atau ngekek ide nih. Cuma logika kiai tentang tauhid dia terima sampai di lubuk hati. Kira-kira tetap Kristen atau tetap iman? Tetap iman. Paling banter grundel kiai itu medit pak pendeta loh mau ngono. Tapi soal pembelaan Isa Pangeran tetap keberatan. Paling banter menghujat kiai medit pendeta loh. Tapi soal tauhid jalan. Ini bukti pentingnya kul falillah dan hujjatul balik. Paham? Bahwa orang dengan tauhid yang mantap itu tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Orang sekeliling kita tidak ada pengaruhnya. Lalu yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Makanya ekstremis itu harus belajar ini. Orang yang ditakutkan kena pengaruh Amerika atau Eropa karena dia mahasiswa yang dapat beasiswa. Karena pernah ngaji tauhid, neng Amerika malah dakwah. Padahal sekolah untuk beasiswa kono apa? Mereka tidak jadi penghuni gereja, malah neng kono membangun masjid. Ya ono toreko nasab banjir ning Yusuf. Itu bukti bahwa tauhid argumentatif yang diajarkan para kiai itu luwih tumancep timbang hukum-hukum sosial sing saiki kiai ra iso nyubsidi malah sing nyubsidi Amerika. Paling banter gerembeng tok kiai serang kasih. Tapi tetap Islam, tetap apa? Dan tidak kecewa dengan keislamannya karena dia tetap sadar logika Tuhan satu lebih argumentatif ketimbang Tuhan tiga. Paham ya? Lalu pentingnya kul falillah itu jatuh. Nah, dengan diutusnya Rasul begini-begini menjadi jelas. Namanya izhar. Dengan penjelasan Rasul begini menjadi apa? Jelas. Dan setelah jelas maka iman kita tentram. Paham ya? Makanya kalau anak-anak izhar ya tetap izhar, tetap menjelaskan, tidak harus menang kalah.
Cuma dalam konteks negara, memang logika negara, logika menang dan apa? Kalah. Misalnya sekiranya orang Somalia, Islam terbelakang, Inggris termaju. Indonesia Islam terbelakang, sementara Inggris Kristen. Memang kalau pakai logika negara, orang akan begitu. Tapi kalau pakai logika argumentatif, tentu bertuhan satu lebih berargumentasi ketimbang bertuhan tiga. Bahwa menjelaskan Isa itu siapa, apa Trinitas, tiga jadi satu, apa Roh Kudus, apa Logos, pusing, no? Pendetaannya jelas saya pusing, mana orang lihat belajar. Sementara kita punya Tuhan yang pakem, pengiran sopo. Orang kudu jawab apa, pengiran sopo, menurut Islam, sehingga langit bumi. Ya itu sopo. Ya semua sehingga langit bumi, nggak kira kenal, pengiran itu sehingga langit bumi. Enggak, dari awal tuh Islam harus menyebut kata Allah. Pertama Nabi diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mat pangeranmu pokoknya sehingga langit bumi kayak macam-macam. Jenenge sapa ku mung kayak guri-guri. Pokoknya penting Iqra bismi rabbikal ladzi apa? Ya memang begitu. Lah itu kan Sanusi itu saking keramatnya. Sauri-uripe ngarang kitab. Barang-barang kitab jeda debat tanggane sing Mu'tazilah. Semua tenang. Buat nanti undangan, jelas. Ya tahu dua barang. Tapi dia jadi wali lewat jalur mempopulerkan ilmu kalam. Lalu saat ini sampai terkenal wonten Toriko Sanusi. Ini keramat yang itu. Sauri-uri itu debat. Kalau yang dua mbah itu rapati gelem rapi. Sebenarnya itu dolayan layangan nanti tua. Sebenarnya debat. Karena dari perdebatan ini kemudian terlihat mana robtul asbab al-adi dan mana robtul hakiki. Mana penjelasan yang hanya berdasar hukum adat, mana penjelasan yang berdasar hakiki. Misalnya begini, kayak tadi penjelasan. Api itu pasti membakar karena api itu punya unsur begini. Ternyata setelah diteliti, api dengan tanpa oksigen tidak bisa bakar. Nanti orang itu berpikir, yang penting oksigen apa api? Ya apinya, coba sekarang api letakkan di tempat yang tanpa oksigen, ternyata tidak berfungsi apa-apa. Ono oksigen, nah saya oksigen tanpa api bisa bakar, ya tidak bisa, ya batal semua kan. Berarti yang nggak batal apa argumentasi, kalau paling top Singapura, paling top Singapura, al-mudabbir, pengah. Makan juga gitu. Misalnya saya tanya, motor gusung mangan gak mesti waras. Bahwa kita bisa makan menurut ilmu lahir karena ada nasi, itu kebodohan. Karena kita bodoh maka mengatakan kita bisa makan karena ada nasi. Tapi coba tanyakan pakar medis, tanyakan pakar-pakar kesehatan. Berapa miliar sel kita yang bisa merespon makanan? Apa artinya nasi kalau semua gen yang ada di kita ditedir setruk? Atau ditedir kita kelainan? Ono wong kelainan tertarik nak mangan arep. Nak roh nasi gak tertarik. Berarti untuk tertarik pada nasi itu dibutuhkan satu desain saraf di mana sarafnya masih normal, tertariknya sama nasi. Berarti sekarang nasi dan sate ini menjadi menarik karena nasi dan sate apa miliaran sel yang didesain tertarik? Miliaran sel yang didesain apa? Tertarik. Karena sekali sel ini gagal, misalnya orangnya stroke, ya tidak bisa apa-apa. Atau didesain kelainan kayak bayi-bayi yang kelainan. Akhirnya yang penting disamakan karena nasi atau karena yang ngatur sel-sel ini yang jumlahnya jutaan atau miliaran. Pengatur sel-sel ini, paham? Sehingga kita tidak bisa secara bodoh mengatakan yang penting nasi, tidak bisa. Kita secara ilmiah tahu betul melibatkan sekian juta sel, sekian miliar sel yang untuk menjamin kita tertarik sama apa? Kalau bolak-balik matur nih, nak ngaji tentang budi-budi. Kalau nggak termasuk pengaruh Imam Sanusi, tapi buatan berdite, buatan rabu. Nah ini gue orang tempat nggak tahu. Imam Sanusi buatan apa? Buatan. Oh, tak boleh. Ulama ini gue buatan nanti undangan. Malah keluar alhamdulillah. Sing seneng pulau lah atau undang, gue syukur. Mereka ada seneng pulau undang, seneng tenang. Orang anak kau ini, mau kurang ajar ulama jadi bal-balan. Imam Sibawa ini sauri-uri ngarang aku. Niku karangan yang beredar itu lebih banyak yang dibakar. Diambil moro pasar cukup bal untuk kertas. Enggak mulai Cina, moro pasar. Sesuai bujune mau mantau. Pas ning pasar diobok gitu.
Imam Sanusi dan orang-orang itu punya problem semua dengan istrinya. Saur. Nah, sampai boten ulama anak wae sibuk bojone. Kok dadi ulama iku piye? Ning omah ibu dhe bojo metu sibuk undangan, kon dadi pemikir piye? Paham? Ning omah ibu dhe bojone metu sibuk undangan. Kok iso dadi pemikir piye? Akhire nruwah jenenge sego yo maretno. Wong ora manut kowe mati. Ulama kok katut-katut ngomong ngono. Iki kan. Ulama sapo? Ulama sing katut-katut ngomong penting yo sego dari kok ramangan gak lesu. Ramangan yo mati. Karena dia nak ning omah ibu mbek bojone metu ibu mbek un. Jadi ora tau to mikir tapi bener. Maning tak kapten. Ben maksudnya ben apa? Artinya orang harus berlatih untuk berpikir secara hati. Pulau ngasih temui cerita. Sekarang kotoran manusia, corotan rembang jenis taek atau kotoran apa? Manusia. Itu cara kita baru. Misalnya sampai tak tanya, wah Gus, jenis kotoran manusia pasti berbau. Salah sampai mengatakan demikian. Kotoran manusia kita anggap menjijikkan dan bau karena hidung kita didesain untuk merespon kotoran mengatakan bau. Coba desain hidungnya ayam, tertarik sih. Paham ya? Artinya sifat bau pada kotoran manusia itu bukan sifat hakikat. Buktinya bagi ayam tidak bau. Artinya apa? Untuk sekedar menganggap bau saja butuh desain jutaan saraf yang merespon itu kita anggap bau. Artinya butuh al-mudabbir, butuh apa? Al-mudabbir. Podo masalah seks ngoten, kalau termasuk ulama yang tidak setuju pornografi, tapi bukan berarti kalau senang dokter betul. Masalah seks ngoten. Kita nafsu, rawang wedok menarik, terus blodor kita nafsu. Mau kepengen selingkuh, mau kepengen merkosa, sebagainya walhasil kita nafsu. Nah ulama yang membuat misal sebagainya tapi tetap nafsu. Paham? Tetap apa? Tidak bisa kamu katakan. Gak nafsu piye Gus, wong aku roh pupune, roh blodore, roh menarik. Kamu salah. Sekarang orang yang sama blodor tapi wong Afrika. Melayu nopo nafsu. Paham gitu? Artinya untuk kita sahabat sama perempuan Solo, perempuan Jogja, butuh desain saraf yang merespon perempuan Jogja Solo kita sahabat. Buktinya orang yang blodor sama kalau orang Afrika kita tidak. Padahal podo blodorin. Sampai saya ini misalnya tak cek, Rukin misalnya. Tak cono ambek wong wedok Solo pakaian berukut. Iku cek rawan selingkuh. Aku tak omah ambek wong Afrika atau wong Irian Jaya blodor. Orang rawan selingkuh, paham? Artinya begini, yang orang Solo berpakaian resmi tetap rawan selingkuh. Semua Afrika pornografi malah lari. Berarti sahabat itu krono blogger atau krono sistem saraf. Lho boleh kita bedai. Kue sahabat krono sistem saraf atau krono blogger? Sistem saraf. Paham ya? Sistem apa? Memang kemudian ada aturan fikih kumpul wong blogger ora oleh. Tapi cara kula, aku rugen kumpul wong blogger Afrika, itu gak rawan selingkuh. Ketimbang kumpul wong macak tapi Solo, gak wong Jogja, kan padha normale kan. Tapi sing wis ora normal tenan lho. Buatan ini contoh ya. Betapa desain manusia ini ruwet. Butuh jutaan, butuh miliaran sel yang untuk merespon. Dan itu tentu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hukum adat yang kita tahu. Gak bisa sampai ngomong, banyak orang blogger, gak sahabat gak bisa. Buktinya kita melihat orang Afrika, tidak sahabat. Itu untuk gambar kan ada di TV. Muis Afrika Selatan, baru metu ayo udah di TV. Wong yang kuiran terwitek. Diarani orang tercantik, disampaikan. Ayo udah. Wes ngono ana berita, Miss Afrika diperkosa. Dari sampeyan kok diperkosa, ditawakno ora gelem. Wong iki sampe dua ge loro Miss Afrika kok sopo nek hujan.
Artinya, paham ya? Dengan tradisi-tradisi pemikiran tauhid kayak ini kita akan sadar bahwa semua yang kita alami adalah desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita didikte hukum adat, nak ono blogger mesti syahwat, nak ono kotoran manusia pasti tidak bisa. Itu butuh sekian juta syarat yang didesain Tuhan sedemikian rupa. Kalau masuk santri itu didesain. Wong ora jelas koyo aku PNS ora pejabat sama didesain seneng. Wah aneh. Kula ya foto ini, ora untuk gaji, ora untuk duit kok seneng. Model sarap ya. Lho cara wong jowo iku gagal kok. Iku tuh galero, kan itu wiridan. Rawong kota nasional itu lari-lari Pak. Kilo opo iku sok layar. Cara santri rawong ulang tahun, ngenteni pergantian tahun. Nyumet lilin mulai jam 10 nganti jam 2 jam 00 ya. Dari santri ini ulah apa ngedian. Tapi bodoh perasaan mereka. Peralihan tahun 3 turu, karpe akhirnya podo nuduh edan kan. Kita sing turu dituduh edan, kita sing turu sambil nuduh mereka apa? Mau krono beda adat, beda desain tak. Akhirnya dengan teori ini kita sadar pentingnya al-mudabbir, bahwa semua ada yang pentingnya zat sing al-fatir, sing mendesain, sing ngatur, sing menciptakan al-khaliq. Karena kita didesain sedemikian rupa sehingga orang Indonesia senang, tapi orang Afrika lari. Mungkin orang Afrika untuk berita Indonesia jangkau, orang artis diperkosa, dari orang Afrika jangkau, canggung untuk diperkosa sampai kabel. Kata orang Afrika, narani putih itu cemai. Itu bukti bahwa manusia didesain sedemikian rupa. Lah nek ngono cara latihan Imam Sanusi, sing mari nyahwatno iku blodor utawa desain syarat. Desain syarat. Meskipun akhirnya ada ketentuan fikih, begini orang harus nutup aurat, itu ketentuan fikih syariat. Tapi hakikatnya dari itu. Hanya Allah sendiri yang tahu apa detail-detail gen manusia, saraf manusia yang bisa merespon ini itu hanya Allah. Lah Imam Sanusi tak urip-uripe ngoten. Ora tau kondangan, sampean percaya. Makanya masyarakat harus dilatih. Orang berkiai dididik nak nyipati apik sing gelem diundang napa? Kulo nu tolong tahun menjual nekat ora pati nol. Di pertama nggih ora kabeh. Maksudnya wong janggal. Tapi kulo pancen termasuk kerana. Sesuk tak betul malah seneng. Tangan-tangan kiai kok wis bae wonten. Mergo ora tau gawe wong. Lo tak diundang tonggo nek gak kematian jarang juga. Lo ngomong ke tonggo-tonggo. Kok aku undang pas mati-mati lho, ben aku eling mati. Sing cerita-cerita ora bakat. Nah, resepsi ini ngeluh. Akhirnya anak kematian juga. Dari mulai keramat lah lagi berapa waktu itu tonggo-tonggo. Pesangan kalau aku kiai udah ngel-ngelok dan suswargo kayak. Masyarakat itu dituruti kiai ini rasido mikir. Keangkatan mbah wae mati, angkatan anak wae kawin, berkawin wae duwe anak. Bariku wae jenak noa, rono dua, kalau dituruti rono apa? Anak kiai ra ngalim ben digo kegiatan. Sing ngalim yo melok-melok sama cowo malah ikar kabeh. Akhirnya itu artinya ada yang mikir berat, paham ya? Akibatnya ada pemikir apa? Kita bukan karena sombong enggak, biar ada sing mewakili kul falillahi hujjatul. Tapi nek omahe mikir lho, aja ngurusi bodhone lho. Enggak dikai ruang ngono nek omah amen ribet ae. Itu manfaat. Dan itu menolong betul, menolong akidah apa? Bukti paling mudah itu mahasiswa kita. Mahasiswa kita itu orang yang pemahaman Islamnya minim. Tapi mereka secara akidah sudah paham. Mereka kuliah di Eropa, di Amerika, kadang dengan biaya mereka. Iya ini di Pamitimu itu nggak urun selamat, itu titip nopo? Selamat. Gampangannya secara finansial tidak nyumbang sama. Tapi kenapa setelah di Amerika tetap Islam? Bahkan berdakwah nopo Karena logika akidahnya dianggap lebih mapan ketimbang logika Kristiani. Paham ya? Iya betul. Ini barokah hujjah atau barokah sedekah? Barokahnya hujjah. Makanya kula nyuwun nggih sing ngaji kula sing seneng kula, sing jenis utek waras. Itu coba lah, aja katut-katut hukum adat. Nggih, aja katut-katut hukum misalnya, jenenge geni mesti bakar, namanya api pasti bakar. Ora mangan ya ora waras.
Itu hukum-hukum setelah kita pikir detail, ternyata unsur membakar ini bukan dominasi api, tapi melibatkan oksigen, melibatkan ini. Paham ya? Sehingga dengan tahu bahwa untuk sekedar membakar butuh banyak perangkat, kita tahu yang penting adalah kekuatan al-mudabbir, bukan kekuatan api itu sendiri. Dengan demikian, tauhid kita telah itu jenis izhar, zuhur, menjadi jelas. Masalah kita zuhur, maknanya apa tuh? Paham ya? Jadi soalnya ulama kalau kulon rasa mati sih, tapi kulon itu kadang ini rapati kata nih punya, tapi nak eling rugen barang rong alim. Oke, kulon itu nak ngaji itu santai, buatan kepikiran apa-apa. Kulon itu anggar kepikiran mati itu saat ini biasa mati, tapi kulon anggar eling saat ini ilmu rapati menarik, karena kiai sudah sibuk politik, sibuk adu komen. Karena kulon itu makhluk langka, itu harus diabadikan. Ini dilestarikan, berhubung warga tatwa itu nopo terserah. Karena aneh. Enggak, teng Rembang ini pulau termasuk dianggap kiai level kabupaten. Jadi nak bupati, wakil bupati, apisuan pulau tanggal kan. Gara-gara jenengan kok kiai aneh. Umumnya uang kena bupati bangga dengan biasa-biasa. Sing aneh ya sing bangga. Kiai bangga dikenal pangeran, sangkang mau didikan kok ngono. Sing aneh ya sing bangga iku. Nah aku sing bener ora sing aneh. Sing bangga iku sing apa? Jangan lagi. Niku wonten ajudane tadi dari santri kula. Mergo kersoan kula suwe gak kuatir. Jangan lagi bener. Saniki pertanyaan jenengan itu ora repot tolongan. Artinya memang harus ada ulama yang masih khas menjelaskan dengan khasnya apa? Ulama. Penjelasan lagi. Nak perilaku kula rata-rata pati ulama kok, nak masalah perilaku kula. Tapi nak kula penjelasan khas napa? Ulama. Nah, perilaku kula biasa, mereman wis macam-macam. Yang penting ora butuh gede ngoten mawon. Kok sakake pangeran di sifat ufur nganggur Pak. Kalau itu tetap, lah kok enak orang awam saja memanfaatkan hak kegokurannya Allah. Masa ulamanya tidak boleh memanfaatkan? Bento tapi kalau digo kalah-kalahan, loh. Kalau sering berarti takut ibu masyarakat. Gue dengan kiai betina di pasar marah. Nak omongan dia ngawur. Kalau misalnya dia cangkemmu hancur, kalau dia tangan saja. Kalau sering diproses. Itu apa ya? Maksam pangeran itu. Wong awam mek karepe nganggo hak gopure pangeran dia aku kiai malah ora ngerti. Wah. Mulane wonten anekdot ya. Wonten guyonan. Di Jakarta itu banyak kiai tidak benar. Itu ada seseorang tanya Gus, katanya kiai itu orang suci. Kenapa di Jakarta banyak kiai tidak benar? Jadi justru yang boleh tidak benar itu para kiai. Karena mereka tahu caranya tobat. Kalau tidak kiai harus benar karena dia tidak bisa tobat. Tapi itu sarap besar. Artinya anekdot, paham ya? Sampai masyarakat itu kan nyeten, mereka nakal di sepura pangeran, tapi kiai itu perfect, itu sempur. Orang keturunan salah, moro pasar salah, omongan kasar salah, orang terawih no. Kulo biasa, musola kulo itu paling penuh di antara tonggo-tonggo kulo paling penuh. Padahal ya dorong tonggo-tonggo, sebab terawih kabeh ora itu penuh. Karena kiai-kiai tonggo kulo itu ini. Lha kejinan cara terawih, terus sing terawih wae untuk ramah. Karena saya itu punya konstitusi, memang saya itu hanya menjaga konstitusi Islam, biar tetap terjaga bahwa terawih itu hanya sunnah. Itu memang butuh nekat. Ya memang citranya kadang untuk kiai terawih, tapi kadang-kadang terus-terus terawih. Paham? Iku lo cerita. Imam Sanusi balik Imam Sanusi. Ini ku ditonggo Mu'tazilah. Sauri-uripe ku debat tentang teologi, tentang Tuhan. Itu sauri-uripe sampai akhirnya berkah ngatus sama. Angger kitab ilmu kalam atau ilmu tauhid disebut mantan Sanusiah. Imam sinten Sanusi. Itu beliau populer itu karena ilmu kalam ya, karena apa? Sauri-uripe mikir.
Sampai akhirnya punya rumus, semua yang selain Allah hanya punya taksiran indian, bukan taksiran hakikiyah. Api bisa membakar secara ngomong gini. Kertas ini terbakar saat kena api. Karena saat, jadi yang dihitung itu saatnya, bukan takdirnya api. Indian, takdiran apa? Ini. Bukan takdiran hakiki. Akhirnya kita terjebak dari penyakit-penyakit Rabtul Asbab Al-Adi. Kita tidak didikte oleh hukum tapi didikte oleh ilmu hakikiyah. Jadi itu isnadul umur kuliah Allah. Bahwa ilaihi yurja'ul amru dan hanya pada Allah segala ketentuan diberikan. Jadi wow, jangan katakan bahwa kotoran manusia itu berbau. Kowe ra iso nyifati, pancen kotoran manusia berbau. Tanyakan ayam, bagi mereka menang. Wong blodor mari sahabat, saiki ana wong blodor wong Afrika, sampeyan sahabat. Nah, itu menunjukkan bahwa semua ketentuan itu semu, sing hakikat adalah desainnya Allah Subhanahu wa taala. Pun saniki kula nerangno sing masalah inna iddata syuhur. Niki tepaan Ramadan kok pas masalah bulan. Kula pas ngaji teng mriki nate matur secara fikih. Nggih secara fikih kita, fikih Syafi'i atau fikih apa saja kok fikih. Toleransi adat selisih isbatul hilal atau isbatul Ramadan itu sampai 4 hari. Makanya kemarin puasa negara itu Sabtu nih. Itu di Medan itu ada yang mulai Kemis ya. Nasabah di Medan apa? Kemis. Ada yang Jumat, Jember itu Jumat, satu negara. Ahad gitu sewa Jombang itu apa? Ahad. Berarti 4 hari lah, Kemis, Jumat, satu. Nggih, bersama kertas. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah memang hanya 4. Karena ini logika ini ngaji sing boten tauhid, ngaji ilmu hisab. Bulan itu nak cara teori falak ini bukan istiqar itu yaumen. Jadi sing jelas ana tanggal itu namun 28 napa? Dina. Istiqar yaumen tidak kelihatan dua hari ini jika istimak di tanggal 29 maka tanggal 29. Kalau tidak jadi istimak berarti istiqmal 3. Karena ketika Nabi sumu li ru'yati wa afiru li ru'yati fa in gumma alaikum fa akmilu iddatakkan salah ini. Tapi masalahnya kadang-kadang kiai itu kan mikirnya gini. Gus saiki sabar wis 30 dina, berarti sesuk mesti poso. Jawabun kula ya ora mesti to, 30 dina iku karek itu. Lah dari awal ngitungnya awal sabar itu. Sitok darane wis 30, sitok darane kok masalah mana kan? Paham ya? Misalnya kadang NU kan adalah pokoknya istiqmal saban salatina yauman. Penghitungan saban sendiri ana sing darani 29, ana sing darani wis istiqmal salatina napa? Yauman. Makanya kemungkinan selisih sampai 4 hari. Mergo istiqtar yauman ini ketarik ke belakang sebelum Jumadil Akhirah sampai Sabar sampai Ramadan. Enggak, misalnya sampean kiai salah, nulisnya gak ambek ngantuk, gue ngaji nerong khatam, walhasil Jumadil Akhir dihitung 29, buat taraf meneh ngitung Sabar 30 ya rada keliru, Ramadan 29 selang-seling kabeh sabar kita itu kok jenenge error. Pokoke walhasil keliru. Tapi potensi keliru itu memang sampai 4 hari dalam teori fikih. Karena itu tadi bisa sampean bayangkan kan? Kalau istiqmalnya Sabar sudah masalah. Misalnya sudah masalah gini ya, sebagian kiai darani sabar 30 dino, sebagian kiai darani sabar 29 dino, berarti selisih sehari. Lah kok Ramadan ana sing darani 29 dino, sing tok darani 30 dino, berarti selisihnya sudah 2. Lah bagaimana kalau selisih itu mulai Jumadil Akhirah? Nah 5 dino sarap nih kakean. Kulon itu dulu tiang awam dulu zaman kekulon itu ada sing disebut. Ini kok nak kode kulon. Gus ilmu ini ku keruwetan. Nak cara kuno ngeten. Jadi nunjukno tanggal tahun ini ora kok ngeten. Gus anggar tanggal 15 budir sesar ya 30. Nah, produk bencol pinten sama. Jadi dekne nganggo ilmu gampang. Angger sabar didelok kok bolane iku bunder berarti 30 dino. Nak produk bencol pinten sama.
Jadi dia istiqmal ora anggap kiai-kiai kuno sing nganggo titenan apa? Bulan. Ya ana ilmu kuno ngoten iku luwih gampang. Tapi luwih gampang lah wong saiki karepe tombo pateng. Ora ngarah 14 tanggal 15 bunder ta ora bun. Mulane kula ora percaya ana mahasiswa kritis santri saiki kritis ora percaya. Mulai kritis selalu mau neliti dhewe. Mau neliti apa? Wis Mustafa lek kusuk ngene ndak tahu melak neliti tanggal 15 bunder seserta ora. Tetap boten burung, itulah kriminal kita, kritis tapi mau modal, paham ya? Itu kriminal, cara Allah apa? Sama kritis ya mau modal meneliti. Kalau kamu kritis tentang hisab, ya kamu belajar hisab qot'i atau hisab dzanni atau apa? Sana kok geger dengan apa? Ngomong gitu, oh Muhammadiyah, selawase begitu. Bedanya apa ya? Kok asal usul dia ya apa? Padahal jelas, menurut mazhab Syafi'i, memang ru'yah itu muqaddamatun alal hisab. Tapi itu Syafi'i kuno. Era kados zaman i'anatul thalibin sing aran sarae Fathul Mu'in. Niku teng i'anah jelas wonten takbir qala subki. Idza ta'aradatir ru'yah wal hisab al-qat'i kudimal hisab al-qat'i. Alasane fa innal hisab qat'iyun wa ru'yah madnunatun. Imam Subki itu termasuk ulama komnya Syafi'i. Tapi beliau meyakini hisab dengan ru'yah itu didahulukan hisab. Itu Imam Subki, didahulukan apa? Hisab. Alasannya apa? Inal hisab qat'iyun, hitung-hitungan hisab itu pasti. Misalnya bulan itu bisa dilihat secara bil-fi'li 2 derajat, ada mengatakan harus 2 derajat setengah. Tapi kalau ru'yah itu kan madnunah. Kemudian madnunah sepundi. Wong Madura teleskop raro, lawan Madura baru boleh iwak jarir. Wong teleskop ngajak tim ahli ora. Sing lipat glodor dari napa? Mau ditakdiri cukup syahadati adilin. Wong kula selawase anak kiai itu ada kiai rom. Wong sing gawe pengumuman teng Jawa Timur yen foto yen niku ketuane ya bareng kancane Kalimantan bareng keluarga niku. Niku anake cerita. Bareng-bareng diumumkan cerita kula sing malah kuwi kebodoh. Tapi kadung apa? Nah, cara kula dalam era sekarang pakai hisab ya, tapi hisab yang qot'i. Ini ku sing zaman belajar falak niku sawalis ruwabeh ditulis kabeh. Ya ampun hisab takribi ya sing PP angel dibuat kabeh 0,0 apa? Dibuat. Niki penting kula. Lah mergo mengene kaitane dek ngaji niki pengen sampean roh. Allah itu gak ada aturan. Misalnya bulan Muharram gak boleh perang. Meskipun ada kasus apapun, Muharram gak boleh perang. Ngomong Arab itu pinter. Karena tanggalan Komariah itu istitar 2 hari, ini bisa digeser geser. Karena tiap bulan istitar 2 hari. Angger bertanggal 28 misteri, apa kok 20 genep, apa 29, apa 30 genep. Lah kalau digeser mulai Syawal Selo atau digeser mulai Ramadan, maka tiap 1 bulan bergeser 2 atau 1. Itu kalau kali sekian tahun, kenanya bisa 4, bisa 5. Lah 5 itu kanggo wong Arab sing maniak perang sebelum Islam sudah cukup untuk menghancurkan lawan. Ini disebut innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sangat digeser. Sak niki mon sampean contoh gampang. Sekarang itu banyak sarjana NU yang kuliah, sarjana Muhammadiyah yang kuliah. Sampai saiki baik kritis lah, tetap paham. Kenapa Naksabadi Medan pasane Kemis? Kenapa Qadiriyah Jombang Jumat? Kenapa negara semua namuni kritis? Bagaimana umat Islam tidak bersatu? Bagaimana? Gimana terus? Mungkin dari kritis kok takut. Nak takut udah kritis ngaji, tak belajar, takut dikritis. Lu kalau sering ditakuti mahasiswa ngoten. Kalau ini tentang Bojonegoro takut ngeten, bocah mahasiswa sekolah tinggi ilmu agama takut pulau. Gus gimana cuma Islam atau bertemu masalah tanggalan itu kayak tak takut. Ini loh nak kritis, itu mesti nak takut ya takut jadi jelas. Nak takut tak jawab, nak kritis itu ilmu yang kode lagi nopo. Darah ibu darah. Darah ini takut, nyatanya takut. Kita ini kan naik ya. Seorang akademisi, kaitannya falakiyah itu kan akademik, kaitan ilmiah, kaitan sains ilmu pengetahuan.
Kok dikaitkan sama ilmu sosial? Bagaimana Islam tidak pernah rukun? Muhammadiyah tidak pernah akur, nggak pernah kerjasama dengan negara. Lu masalah falak itu saling pengetahuan. Kok dirumus sampai ilmu apa? Sosial. Nah, kuliah itu bener, paham? Dia nak kritis itu bener. Ilmu sains, eksak hitung-hitungan, kalau dibandingkan ilmu apa? Ya bener sambung. Paham ya? Jadi nak takut akhirnya ngaku. Ya takut itu gampang lah ya. Itulah. Oh, kalau nanti saya keselan untuk tamu nih. Oh, riwayat Ramadan itu, mesti tamu itu kata. Jangan kotor apa? Aku tak jawab, kita kok mau nyolu, apa anut tak jawab, pas aku umumnya wong akeh, termasuk ulama awam, pokoknya yang ramai sing gudeg-gudeg, pokoknya umumnya wong akeh itu gitu apa? Karena ada bantah-bantahan ya, nah ilmu model lah, orang rusak. Jelas. Kita sekarang ini lucu, menamuni kritis, tapi tidak mau belah. Senang anu menyuap. Bagaimana umat Islam tidak menyatu? Menentukan awal Ramadan saja kok nggak apa? Itu kan masalah sosial. Kalau masalah kita memang bisa beda. Wong dari awal ru'yah bil fi'li itu kurangnya berapa derajat? Tiap ulama beda. Wong ilmu eksak yang kayak begitu itu pasti beda. Karena dari awal ono misteri rong dino sing istitan. Lah anak sampeyan ya padha dene. Ana 8 ana 3. Lah nek aku mau gawe tebak-tebakan ana 3 ana 30 ora usah 30. Akhirnya pusing. Hari kadang mau likur, tapi sampeyan ana 3. Aku mau ana 30 ana 30 tapi ra ngarah 30. Wah, akhirnya ngomong kritis pusing. Nah, barang pusing ngene jalan pintas nganggo rumus sosial. Gimana itu sama Muhammadiyah? Tidak pernah rukun masalah penentuan. Utak ke masalah sains pengetahuan lebih pada ilmu apa? Itu balik. Nak mau medit ke wong romo itu dia mati di sosial. Misalnya orang kiai, orang pengamen dikai, alasannya itu gak kok. Orang kiai medit alasannya gak didik. Lah itu dia mati sosial itu. Karena ranah-ranah sosial. Misalnya orang kiai ketemu pengamen, sitok di istihad dikai, niat sedekah, sitok di istihad rasa ngekei, gak didik. Itu bisa diamati secara sosial, karena ranah apa? Sosial. Jadi kalau masalah falakiyah kan bisa dipelajari, bisa apa? Dipelajari. Lah masalahnya dari 29 yang sabar sudah beda. Sehingga yang satu sudah menganggap istiqmalu sabar salatina yauman, yang satu sudah menganggap sabar penuh, yang satu masih belum. Akhirnya istiqmali dewi masalah. Lana itu dimulai di masjid akhirah kayak apa? Ya akhirnya pakai mentoleransi masih mungkin beda sampai selisih 4. Kalau zaman ngaji ini gue dijaga. Suwe-suwe dalalah malah yang terjadi dengan Indonesia. Negara di selisih ranati 4 kilo. Indonesia paling keren. Paling apa? Medan mulai Kemis. Dari Kemis Jember Jumat. Satu negara. Tidak Jember bagian Naksabadi apa? Dan sing praktekno tilap fikih Indonesia. Kasih apa? Macam ini Indonesia juga masalah aku tak ada ra jelas napa. Zakat itu persisnya piro itu. Kayak fakta sing dadekno wong oleh jamak kotor itu. Contoh sing ki 87 kilo, 90, 8 terus. Lah zakat 2 kilo setengah kok wis sithik yo ora sing fanatik, ora nate seperti iki kudu. 2 kilo setengah iki cek kakean. Wis ora kurang kilo koma piro. Mesti kok ajarno. Wong aku 2 kilo setengah rawani anggap 3 kilo malah 2 kilo setengah cek jago kakek. Jadi jawaban lu ya, tak medit loh badan. Ya memang tidak semua, ya rata-rata kayak gitu dia meyakini 2,5 kilo sampai 3 kilo. Tapi orang itu boleh, watak dasarnya medit nonton. Jadi mau nonton yang alam 2,5 kilo aja, apa? Jadi apa? Paham ya? Bentangkan ngerti kenapa orang Arab jahiliyah itu sudah pinter-pinter, iso bodoh di umatnya lewat an-nasi, lewat geser-geser tanggal itu memang mungkin karena tiap bulan ada misteri yaumen, misteri apa? Ya, 2 hari dan itu bisa digeser-geser oleh orang yang punya kepentingan sakit apa? Digeser. Paham ya? Sakit apa? Digeser. Dan itu memang masalah. Misalnya uang sing diutang jatuh tempo, ini darahnya uang tanggal. Belum gitu. Misalnya aku janji, aku tak tahu di Ramadan.
Gus alwe siji Ramadan. Jar sama tanggal siji. Mungkin istiqmal 30. Cara sing akeh wis tanggal siji mergo ngitungi sabar sama likur. Jare aku tanggal 30. Lah misale cekku caire 30 kan untung to, paham? Lah itu bisa wis pinter geser-geser tanggal karena ada misteri dua. Akhirnya tanggalan Islam sakit sama likur dino, sakit 30. Lah kenapa bisa 4 hari sudah? Bagaimana kalau tanggal bulan sebelumnya sudah masalah? Sudah masalah. Cara penghitungannya apa? Masalah. Jadi, apa sih repotnya itu ekstrim tentang masalah Ramadan ekstrim. Misalnya jengben di badannya, misalnya akad misalnya. Jari sing ijek Ramadan haram bodoh. Jari sing wis bodoh haram poso. Lah itu dimari perkara padha harame. Porpa. Jari sing wis bodoh haram poso, jari sing poso haram. Lah itu semari perkara iki. Dasar lho ditukaran. Yo wis terus. Wong kula nu bae kiai pesantren nang kula tahun ini nu santri kula sing adik-adik kula ibadah ala Muhammad jalur awal. Nggih kula menengah iki biasa. Takoki tonggo Gus, beda-beda apa mun betul. Nyenengan. Aku durung kiai pas poso ini. Tapi nanti kalau sebut awal ya kembali. Canom nilai cepat itu adune. Khasah habiki seneng apa? Malah lucu nak canom seneng area. Wong pangeran wis tunang ngono mbok protes. Pangeran wis tunang nak canom seneng cepat, wong tuwa ati. Nyokale kok terus men. Mosok sampe ra ono kiai ini. Malah kiai ini salah mosok kiai ra ono tunai pangeran. Pangeran wis tunang nak canom buat ketutu. Wong tuwa apa? Akhirnya tahu. Ya kita terkelir, ya kemudian tak pikir. Mikirnya kalau kiai santri ranut kiai, kalau masa kiai ranut sunat tua, Allah di sunnah, nasa abg, bocah tak mulu seneng cer, nak wong tua seneng hati. Masa kalau jadi kiai ranut sunat itu merah, wajar bersama seneng. Sing tua seneng apa? Ngitungnya santri kurang anak kiai, kurang ngopo. Ungklo sing kiai ini ra proses digudhe. Tangga-tangga kekere gak karu. Lah nek jemben sampeyan bodoh karep-karepmu. Sementing minimal 29 dina, apa minimal apa? Mergo tanggalan Islam tidak memberi ruang 28 dina. Jadi boten apa-apa, misalnya sama sebagian bodoh, sementing mbok hitung pasam men-menen 29 dina. Paham? Oke, sampai 28 sampai apa? Kalau itu tidak ditoleransi karena dalam kalender Komariah tidak ada minum boleh orang Februari. Mohon paham ya. Sampeyan paham kenapa ada geser-geseran zaman an-nasi uziyadatun fil kufur. Ini logikanya ngoten. Logika apa? Kok kenapa bisa digeser karena begitu itu? Ya waladina amanu heleng wong sing iman mangko apa laku mesti sira kabeh zakilan nalikane diucapno laku mesti sira kabeh bo insiru fisabilillah. Insiru budalana sira kabeh fisabilillah ing dalam dalane apa. Malakum idza qila lakum insiru fisabilillah kok istaqaltum fil ard. Ngrasa berat sira kabeh bidwa mita kelawan sira mita fil asli ing dalam asline fil musallasa ing dalam sing titik terus. Wadila biar jatil waktilan narik menjawab. Tabah tok tegese ngrasa lambat sira kabeh, wabil tumlan ngeleh iki cara Jawa ngeleh sira kabeh, utawa menghindar sira kabeh anu jihad sang jihad. Kowe berat ilal ardi krana seneng tengok-tengok ning bumi, wal qu'ud dilan santai-santai sihang dalam arep. Kowe anggere dijak jihad kok malas-malasan kena opo. Wal istifham li taubihi krana taubih krana melehno. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Araditum monoto ridho sira kabeh bil hayatid dunya kelawan uripan dunya. Walad dzati halam keenake dunya. Minal akhirati ana ta kowe ridho sebagai dadi gantine akhirat. Ai badalana ini ya tegese dadi gentine nikmate akhirat. Fama matau hayatid dunya mongko ora ana utawi kesenengane penguripan dunya. Fijam bimatail akhirat ing dalam sisi kesenangane akhirat iku ila qalilun kecuali ina atau sidik hakirun tegese sing sidik. Ilakan siru lamun ora gelem berjuang sira kabeh bi itu gomil
La kelawan idghamne la fi in asartiyah, fi nunin asartiyah. Fil maudhi'aini dalam panggonan loro. Illa tanfiru. Lamun ora gelem jihad sira kabeh, ora gelem berjuang sira kabeh. Takhruju tekse ora gelem metu sira kabeh ma'an Nabi semertane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil jihad krana perang. Perang boten bunuh, adep-adepan iki perang. Oh, perang adep-adepan. Yu adbi mongko nyeksa sapa Allah kumeng sira kabeh. Ada kan kelang siksa aliman ingkang larang, mukliman ingkang larang. Supaya tabdilan bakal ganti sapa Allah kauman ing kaum wirakum kang saliyane sira kabeh. Ya iki tegese nek ana sapa Allah bihim kelawan kaum badalakum hale dadi gantine sira kabeh. Wala tadurruhu syai'a. Lan ora iso bahaya ana sira kabeh ku ing Allah tegese Allah awin nabi utawa ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an bakar pisan. Bitar kinasri kelawan ninggal nulung ning nabi. Fa inna wa hamka satamne Allah iku nasiru dini siku zat sing nulung agamane nabi. Wa ta'ala ku isene ngatasi saben-saben perkara iku dirun dan sing kuwasa. Wa min ulan setengah tang ngesek nasru dini utai nulung agamane Allah wa nabihi lan nabine Allah. Ila tansuru lamun ora nulungi sira kabeh ing nabi ayin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad nasarahu wa. Monggo teman-teman wis tau nulung ing nabi sapa Allah. If akhraja. Ing dalem nalikane ngetokno sina akhraja. Ing dalem nalikane ngetokno ing nabi sapa alladzina kafaru wong sing kafir Mekah ta ing Mekah. Ai alja'uhu tegese maksa sapa kufar ing nabi lal khuruji maring metu. Lama harus mangkane ngarepno sapa kufar kot lagu ing mateni nabi au habsahu utawa nawan nabi, menjara nabi. Au nafyahu utawa memusnahkan nabi, ngusir nabi bidari nadwati. Oleh gaya keputusan wong kafir, ngusir nabi utawa mateni nabi. Oleh gaya keputusan bidari nadwati, ana ing tempat pertemuan. Nabi oleh metu sangyatna ini khali dadi wong keduane wong loro khalid ahadna ini tegese salah sijine wong loro wal akharu te akharu Abu Bakar wa Abu Bakar al makna te maknane ngene nasoro wa nulungi hu ing nabi sapa Allah fi misli tilkal halah ing dalem padane mengkono-mengkono keadaan fala ya dulu mongko ora bakal nginakno sapa wa ing nabi fi wiriha ing dalem saliyane mengkono-mengkono halah idhuma fil khor. Nalikane te Nabi lan Abu Bakar badalun min idqoblahu. Nabi lan Abu Bakar wonten fil ghori ing dalem guwa. Utawi ghori nakbun niku bolongan utawa napa. Nggih bolongan tijab balitor ing dalem gunung sur. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu badalun sanen yaqulu dawuh sapa Nabi li sahibihi maring kancane Nabi Abi Bakar tegese Abi Bakar. Waktu lan teman-teman dawuh sapa Abu Bakar lalu maring Nabi. Lama ro'at mangsane mirsani sapa Abu Bakar agdamal musyrikin ing pira-pira gelamaane to sikile wong musyrik. Dawuh Abu Bakar ning kanjeng Nabi launa zara ahaduhum tahta qadamaihi la absarana. Lamun ningali sapa ahaduhum salah sijine kufar tahta qadamaihi. Ana ing ngisore delamaan lorone kufar la absarana. Artine ningali sapa ahadum nak kita. Dawe Nabi la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan susah sira Abu Bakar innallaha satuna wa ma'ana iki sertane kita. Binasrihi lan pertolongane Allah. Fan dalam konurono sapa Allah sakinatahu ing napa ketenangane Allah tumakninatahu alaihi ngatasi Nabi. Lila ala Nabi wa qila ala Abi Bakrin wa ayatahu lan watna sapa wa ing Nabi. Bijunudin lan pira-pira pasukan tentara kita utawa pasukan lam taroha. Kang ora ningali sapa ngakeh ha ing junud. Maksudnya dianggap orang malaikat tetesi malaikat filgor ing dalam gua. Wa mawati nikitali hilang piro-piro konteks nopo tempat perang-perangin nanti. Wajah alam gawe sapa wa kalimat alladziina kafaru ing kalimah wong kafir dakwah tasydiki tegese ing dakwah kesyirikan asufla ingkang ino ingkang budut al-mukhdubah tegese ingkang den kalahna. Wa kalimatu wa hiutai kalimah Allah kalimat syahadah kalimatu wa al-ulya sing luhur ayadho hiratu sing kang zahir al-ghalibatu ingkang menang wa wa ujawa azizun dat sing mulya fi mulki ing dalam kerajaannya wa hakimun dat sing bisa disun iki ing dalam tindak lampai Allah mon kula iki terang sing masalah sejarah ini masalah sejarah tapi kaitannya kalian tauhid wae. Niki masalah-masalah tarikh, nggih masalah sejarah.
Tapi kaitannya tetap kalian pemahaman tauhid secara benar. Kanjeng Nabi niku walhasil dikejar-kejar wong kafir. Karena setelah dalemnya Nabi dikepung, ternyata sing turu Sayyidina sinten? Walhasil wong kafir ngepung di berbagai jalan, visi Abi Mekah nggak ketemu. Sampai naik di Gua Sur. Naik ke Gunung Sur niku wong kafir jelas-jelas mau pintu gua. Dari Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka delok sikile dhewe sira kita, mergo gua ning Arab ora kaya gua Klarong, paham nggih. Gua ning Arab ya mau golongan cilik ngoten mboten kaya gua teng Jawa nganti kena digokong-kongkong ini mboten. Jadi sangat sempit dan dangkal, sempit dan apa? Terus Allah nurunno niku sing terkenal teng napa Al-Busiri Nazaman Burdan. Dzannul hama mawazanul angkatu ta'ala. Khairil bariyati lam tan suwalam tahun. Wiko ya tuwa li asnat an mudo akatin. Minat duru'i wa an alin minal kutubi. Niki dawuhe Al-Busiri. Al-Busiri itu seorang ulama yang mantan penyair. Dia dulu itu mantan apa? Penyair. Ya sama ini cara saiki bapak ibu bapak ya kita rolis semua mantan apa? Penyair. Jadi penyakit valid itu mati separuh, ya. Terus dia itu tobat. Selama ini syairnya itu sering muji-muji perempuan, Homer, muji-muji umur dunia. Terus dia tobat, semua syairnya diperuntukkan Rasulullah. Didamel isek nginten Rasulullah. Terus jadi karangan Burdah yang terkenal apa? Burdah. Burdah itu satu nazuman sing semua baik-baiknya khusus muji sinten Rasulullah. Dari bilang cerita, Dzannul hamama wa dzannul ankabut ta'ala. Karena wong kafir delok gua iku wonten rajutan laba-laba. Rajutan apa? Laba-laba. Wis ngono ana manuk merpati, burung merpati ngendhok teng mriku nyusok, cara Jawa nyusok bersarang teng mriku. Jare wong kafir, gak mungkin Muhammad ning jero iku. Umpama Muhammad ning jero, mesti rajutan laba-laba iso sobek. Ya mesti manuk doro iki mlayu, wong antenge ngene. Manuk doro teteng mriku anteng, nang remi doger napa antenge ra. Lah iki balik tentang tauhid wau. Selama ini manusia berpikir bisa menghindar dari musuh itu kalau kita sama kuat, atau kita punya pasukan, atau kita punya benteng, atau kita punya pertahanan benteng yang kuat. Mulane jarene Al-Busiri, wiko ya tuwa asnat an mudo akatin minat duru'i. Kowe perang nganggo tameng, kadang cek kalah. Perang nganggo pengawal cek kalah. Jebule ngletek malah nganggo manuk aman. Nabi itu mau ketemu wong kafir gawa tameng, dadak Nabi pencak silat bareng. Paham? Dadak paham ya? Umpama Abu Bakar tok jagoan ninduni Nabi, dadak Nabi delok wong silat bareng. Allah sederhana, bebas sederhana, yang menipu. Jebule wong kafir gledek kebodoh ambek angkabut, ambek laba, ambek manuk merpati. Sehingga wong kafir yakin Nabi ra bakal niru iku. Dan ini penting tenggene ilmu tasawuf. Semenjak niku dikenal, Allah duwe adat melecehkan wong sombong mbek barang-barang sepele. Umpama Nabi ora mati mergo dilindungi Umar, sawangane wong kafir niku hebat. Kok kalah mbek Umar. Iki kalah mau trimo mbek sarang laga-laga. Jadi ku peleceh. Allah disunahkan. Namrud mlete-mletene wong. Ora iso pangeran. Mlete-mletene wong nang. Iku nak dipateni Nabi Ibrahim kemuliaan. Dipateni pasukane Ibrahim ya kemuliaan. Namrud matine niku ngangge nyamuk. Sing suwine cokok sitok. Niku mlebu teng irunge, mlebu teng uteke bertelur sampai akhirnya dene kang rotak. Jadi Allah mateni Namrud mau nganggo nyamuk sing suwine cokok. Mulane dulu kearifan Jawa ngajari nak gajah kalah mbek semut. Maksudnya biar ada kearifan. Meletene kaya Mustafa Rukin, baik dihijab lah. Kelebon semut sitok adrit. Wes apa dihijab jadi kesaktian kaya Allah. Semut mlebu irung mlebu kuping drit-drit terus. Lah Allah duwe sunah nak nglecehno wong mlete mbek barang-barang sepele. Wong kafir sing jare hebat dari intelek jebule mau ketipu ambek sarang apa? Lah Namrud mati mau trimo ambek nyamuk sing suwine cokok napa?
Ini penting jadi kearifan kita. Ini jadi apa? Kearifan kita. Dan akan mempertegas tauhid bahwa ternyata Allah kalau ingin menyelamatkan seseorang tidak butuh pasukan, tidak butuh benteng, tidak butuh tameng, tapi cukup kersane Allah piyambak. Kadang desain secara sederhana. Jadi itu terima wonten nasjulan kabut. Wonten sarang apa? Lah. Lalu kalau jenengan kudu yakin, yakin bahwa harta itu tidak disayangkan. Kabeh itu karek kersane. Lalu kalau ingin ngaji temu-temu cerita, wong nak yakin kabeh kersane Allah, ora ono barang sepele. Mergo teng Quran wonten sebuti wa in takum misqala habatin sebuti wa in taku hasanatan yudhaifa. Inna Allaha la yazlimu misqala apa? Allah itu tidak akan tidak menghitung meskipun sedikit apapun amal. Wa in taku hasanatan yudhaifa wa yu'til ladunhu ajran apa? Kayak ini. Aksinya burung merpati dan rajutan laba-laba sing sederhana ternyata iso nyelamet wong paling penting ning dunya yaitu Nabi Nabi. Kita itu dunia kowe tahu nama Nabi Muhammad. Orang terpenting di dunia itu adalah Nabi Muhammad. Ternyata dalam sejarahnya tahu mau terima diselamatkan apa? Laba-laba mbek napa? Burung napa? Iku miskola apa? Kalau nak nyampok ayat inna woha la yasimu miskola zarrah. Contoh gampangnya, wa in taku hasanatan, terutama kalau baik. Sampai misalnya di Jakarta, golek alamatnya Kurtubi, di konco jenis Kurtubi yang blok apa, buah Abu Jibril itu apa, boleh konco di Jakarta. Abu Jibril, Muhammad Jibril, boleh uang. Dari Jogja naik pesawat Garuda 700.000, dari bandara naik taksi 400.000 ke tempat alamat. Itu biayanya berapa? 700.000 sama 400.000 1.100.000. Tapi apa yang terjadi? Kue to alamat yang kamu tuju, itu mau butuh tukang riok sing jaga rokok. Pak, niki pundi alamatnya? Niku lho. Itu gak modal, gak keringetan, mau dibentuk itu alamat terpenting. Artinya numpak pesawat, numpak taksi ra gunane kabeh tanpa tukang kios rokok juga gitu. Mulai dokumen ya kayak amal. Kenapa? Penting tidak iki proses numpak pesawat sampai. Misalnya di Jakarta ranti bidono belas sampai dokter. Padahal yang bidono itu sampai kecil-kecil, sampai kukur-kukur, semua walhasil tetap penting. Begitu juga masalah rahmat yang berupa cinta kasih. Kulo nu buktekno berarti, tanggo kulo nu kata sing kerja di Malaysia. Di ruang kerja dari nyenengno bojo. Untuk duit 4 juta ya dari nyenengno. Bayangane bojo ini buka lawang disuwang. Boleh teko biasa-biasa kuwakok. Karena itu tadi Allah itu melecehkan manusia. Kena Allah mendewa-dewakan uang. Dene nyongkone nak bojone digawakno uang 10 juta kan bayangannya terus bojone nyambut dan sebagainya. Jebule bojone dingin-dingin saja. Atau kadang malah seneng wong liya. Enggak, artinya Allah itu melatih kita. Sebetulnya orang itu tidak boleh percaya yang namanya materi. Iman sama sesuatu tidak boleh. Karena yang terpenting tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ABG kok cak kuliah yang sering bayangno wis nggo sepeda motor apel wis anu siap ngajak ning warung paling favorit. Jebule nang kono gak sida runtuh kabeh. Roh sing disenengi jebule lagi bercengkrama ambek lelaki lain. Runtuh kabeh, apa? Padahal kadang salah jebule di tanane. Artinya betapa manusia itu sering salah juga. Nyongkore nek nggo sepeda motor, uang jajan, mau apel, mau traktir, nyongkore segala. Jebule akan runtuh perkara mau cah iki lagi bercengkrama. Kue nyari di ngotot, kau mau ikhlas kalau rawani nyari. Saling nyari temenanan, suatu mulang tenanan di solati suina jebule pas mulang santri wanok kuapok. Anu ora ikhlas terus kotar kadir dunya napa? Lan kula wani nyari mergo ikhlas, ora kula ra ikhlas tak nyari. Lan cara kula ikhlas tuh energi, ikhlas napa? Rawang apa ora kecewa, rawang kukur-kukur ora kecewa, karo-karo ngono. Paham? Allah itu punya tradisi begitu.
Apa mana sampean mau Amerika? Mau Amerika boleh isi A, neng kampus iki, neng blok iki. Tiketnya entek 4 juta, sampai sana naik taksi 4 juta. Ternyata nilai itu semua itu tidak sebanding sama tukang tambal ban yang juga ngeplak. Orang yang juga ya tidak tahu betul, tidak tahu apa. Artinya tidak ada gunanya kamu habis 10 juta, kemudian tidak ada yang menolong menunjukkan apa? Alamat. Mulanya Allah di tradisi la yazlimu miskola apa? Jadi manusia sebetulnya hanya butuh miskola apa? Kowe di duit 10 juta, pengen bojomu sinis ya jadi tidak senang. Paham? Kowe apa nyeneng pacar? Sebelum pacaran bercengkrama mbek lelaki lain ya langsung nopo? Enggak. Iku nunjukno bahwa sebetulnya elemen-elemen yang ada di manusia itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia percaya dengan teorinya sendiri. Kok hampir tak gawakno BLB, tak gawakno duit mesti seneng. Jebule malah dene sing kakuani. Mergo pasti ora bercengkrama terangkap bantah, bercengkrama dengan orang. Sing ngomong nganggo teori buta BLB akeh to ora kowe dhewe. Jadi pengenan mesti salah. Sing teori ngono ora kowe, ora aku. Aku dadi pangeran mengeling to teorimu salah. Nah teorimu napa? Ya Allah di tradisi mau. Allah gak ada tradisi. Lalu pulau nganti iki, jadi ulama itu paling abot melatih tauhid yang murni. Pulau nganti itu tak latih. Paling ngaji itu kalau misalnya ngaji agak semangat, kalau sedikit tidak itu harus dilatih. Kalau tidak kita akan menjadi budak, akan menjadi apa? Akan menjadi budak. Lalu pulau bertahajud itu tak nikmati betul. Karena tahajud itu satu pelatihan ikhlas, di mana kita ibadah tanpa dilihat orang lain. Nanti tajane salah kaprah ya, kayak tahajud berjamaah itu salah kaprah. Itu dari awal oleh ulama dikatakan termasuk jenis sholat sing lakusan itu apa? Jamaah. Ya, dari awal tuh oleh ulama dikategorikan termasuk sholat yang tidak disunatkan apa? Karena itu untuk melatih kenyamanan ibadah yang privat. Yang apa? Yang privat. Karena ibadah sosial itu tadi kayak kasus-kasus tadi. Dia punya nama wong dibeli Pak Roh kecewa. Pak Roh nopo? Nabi sering dikecewakan Tuhan. Tujuannya yang ngelatih apa tahu? Tahu. Sing mateni saya Hamzah niku jenenge Wahsy. Nabi kubur iki ora oleh jenenge Wahsy. Pasut-pasut nang Nabi. Tapi wong semono malah Allah ngekeki hidayat sinten? Akhirnya Nabi malah ngendikane pangeran la salah kaminal amri sayun. Awal tuba alaihi maul atika. Mati ora urusan. Tobat ora itu karek aku sing pangeran aku. Tobat ora karek aku sing pangeran. Tenang, Wahsy malah diparingi apa? Gedhe-gedhe nanti ra. Juga wong NU beda anak lek. Wong NU tetep dolan dalil nek itikaf ku sunah. Sing maksudnya nek anake ta mantune. Wah ini dia sama tablet gedhe-gedhe. Padahal dene ajaran kok sing itikaf ganjarane ngene, sing itikaf ganjarane paling ngatine ra mantuku. Dibule iki tak kelompok iki. Kecewa to. Makanya harus dilatih tauhid. Nah, wis diajaran itikaf sunat ya sapa wong itikaf ya tetep sun. Ojo kok kabeh itikaf kelompok yo kok gak bisa sun. Ya itu maka terjadi buatan. Semoga macam misteri Tuhan buatan. Muhammadiyah bolak-balik ketika kembali ke Quran hadis. Lalu fungsi nau Quran hadis tenan dong kan. Muhammadiyah jarang di pondok hafid. Padahal jargonnya apa kembali ke Quran. Dia caranya balik cara apa? Lah podo itu muni dengan ijazatul Islam bang muslimin, tapi ora tahu gara-gara lembaga abubar. Sing iso nyai Universitas Kristen, Universitas apa Muhammad? Lah pengiran itu yo di melano wong dari masyarakat. Tapi itu tidak apa-apa baik. Ben wong tawaduk, ben wong kuduk ning Allah Subhanahu. Jadi kecewa kok apa ben dadekno tun. Wah.